Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami mensyukuri dan menikmati anugerah, berkat dan pertolongan Tuhan sampai saat ini. Di waktu yang indah ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan tolong kami supaya kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Tertulis demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ledakan di Libanon beberapa hari yang lalu membuat banyak orang terkejut karena pupuk amonium nitrat yang tersimpan di gudang berubah menjadi bom yang dahsyat. Doa dan harapan kita agar Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada para korban dan keluarganya, serta memberkati bangsa Libanon. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang baik bisa berubah menjadi buruk bila dipergunakan secara salah. Amonium nitrat yang bermanfaat baik menjadi pembawa kehancuran oleh karena kesalahan dan kelalaian. Kalau kita menghubungkan hal ini dengan kehidupan kita, maka ada makna secara filosofis yang kita dapatkan, yaitu bahwa kita tidak boleh melalaikan dan menyalahgunakan sesuatu yang bermanfaat. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 ini dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita semua yang percaya kepada Kristus sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus. Kita telah ditebus, diselamatkan, dan menjadi orang-orang yang merdeka. Karena itu saudara, jangan kita salah gunakan kemerdekaan itu untuk perkara-perkara dosa dan kejahatan. Beberapa waktu yang lalu ada banyak narapidana yang dibebaskan karena situasi pandemi, tapi mereka tidak memanfaatkan kebebasan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, malah justru mereka berbuat jahat. Ada yang membunuh, memperkosa, mencuri, dan berbagai perbuatan kejahatan dan kriminal lainnya. Pada akhirnya mereka ditangkap dan dipenjarakan lagi, karena mereka tidak memanfaatkan dengan baik kemerdekaan yang mereka dapatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang jahat menyalahgunakan apa yang ia punyai, tapi orang yang bijak menggunakan dengan baik apa yang ia miliki. Mari pergunakan kasih karunia dan kemerdekaan yang telah kita terima dari Tuhan dengan baik, yaitu dengan cara hidup memuliakan nama-Nya, menuruti kehendak-Nya, dan mengasihinya senantiasa sebagai hamba-hamba yang taat kepada-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi diperhamba oleh dosa. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kasih karunia yang diberikan kepada kita bukanlah untuk kita permainkan. Tapi mari saudara, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadilah terang dan garam.
Jangan biarkan dunia ini mengaburkan hati nurani kita yang murni. Jangan kita mencari-cari pembenaran atas dosa-dosa yang kita lakukan, tapi mari tunduk dan taat kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa, kita tidak akan mau lagi diperhamba oleh dosa. Adalah suatu hal yang aneh dan kontradiktif kalau kita masih membiarkan diri kita bersenang-senang di dalam dosa, sementara Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat bertolak belakang. Pesan firman Tuhan bagi kita semua saat ini, mari pergunakanlah kemerdekaan kita di dalam Kristus dengan cara hidup yang benar. Jangan hidup dalam dosa dan kejahatan, tapi jadilah hamba-hamba Tuhan yang taat. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang menegur kami dan mengingatkan kami pada saat ini, agar kami hidup benar, seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kemerdekaan dari dosa, pembebasan dari hukuman maut yang Tuhan sudah berikan kepada kami, bukanlah sesuatu yang untuk dipermainkan, tapi sesuatu yang berharga dan seharusnya membuat kami berubah, sadar bahwa hidup kami ini yang kami jalani sekarang bukanlah milik kami lagi, tapi adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang telah memerdekakan kami, menghendaki agar kami taat kepada-Mu. Urapilah setiap kami ya Tuhan, dengan urapan kuasa-Mu Roh Kudus, yang mengubahkan kami semua, yang mentransformasi kehidupan kami, menjadi kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama sudah berlalu, dan kehidupan yang baru sudah datang. Kami tidak lagi hidup dalam tabiat-tabiat kami yang lama. Kami tidak hidup dalam kemunafikan. Kami tidak hidup dalam kejahatan. Tapi kami memanfaatkan kemerdekaan dan kasih karunia-Mu untuk hidup benar, hidup kudus, dan taat kepada-Mu Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, jasmani dan rohani, perlindungan-Mu atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.